Halo teman-teman tim hunting kuliner. Siang ini kita mau coba kuliner unik nih. Mau tahu nggak kuliner apa? Yuk jalan bareng. Nanti bakal kita jelasin mau makan apa kita. Nah, kita udah di jalan. Jadi siang ini kita mau coba makan kepala kakap. Terus apa bedanya? Apa uniknya? Kita mau coba makan kepala kakap Betawi. Jarang kan ada kepala-kepala kakap Betawi. Biasanya kalau ada masakan kepala kakap itu kan biasanya masakan Padang. Ini beda. Ini masakan kepala kakap Betawi. Yang membedakan apa? Yang pertama itu kuahnya. Kuahnya itu bening, tidak bersantan. Jadi kuahnya itu kuah rempah gitu, kuah kuning. Rasanya kayak kuah tengkleng atau kuah soto Bogor. Tapi soto Bogornya soto Bogor yang bening. Jadi aman ini dari kolesterol. Dan yang paling pentingnya lagi, side dishnya itu yang paling unik. Jadi di situ memang ada resto Betawi, dia nyediain kepala kakap. Side dishnya itu yang paling gue sukain, yaitu jengkol. Penasaran kan? Kayak apa itu kepala kakap? Yaudah, ayo coba kita jalan aja. Buat menuju tempatnya, paling gampang dari tol kita exit dulu dari Alam Sutra. Nanti kita lurus aja, nemu KFC. Dari KFC jangan lupa kita belok kiri, nanti ada jalan kecil di situ. Langsung lurus aja, searching di Google Maps, nama restorannya adalah Kepala Kakap Ibu Panjang. Nanti dari situ sudah ikutin aja, sudah nggak jauh kalau dari situ. Nah, kita udah mulai nyampe nih. Tempatnya tuh bener-bener nyempil, bener-bener di pojokan gang. Jadi memang kita harus memperhatikan, kalau nggak kita nggak akan ngeh ada resto di sini. Kebetulan banget nih kita bisa parkir di depan. Biasanya full banget dan kita bisa lihat mobil-mobil di pinggir jalan tadi. Kita biasanya cuma bisa parkir di situ. Yaudah yuk, langsung aja habis ini kita cobain kepala kakap Bu Panjang. Yaudah, sekarang kita turun dulu, kita cari tempat. Jadi Bu Panjang ini kalau jam makan siang gini biasanya ramai banget. Tapi coba kita lihat. Wah, kita udah di dalam. Gede tempatnya, tapi untungnya juga tidak terlalu rame karena biasanya full banget. Udah kalau di sini kita nggak bisa cari tempat. Oke, sekarang kita duduk dulu, sekalian kita lihat menu-menunya. Jadi memang sebenarnya Bu Panjang ini makanan khas Betawi. Menunya macam-macamnya ini kita lampirin, jadi bisa lihat ada soto, ada sate, ada pepes dan lain sebagainya. Ini dia menu utamanya datang. Nah ini nih, gue paling suka ini nih kuahnya bening, seger, nggak kental, cocok kalau buat makan siang. Jadi nggak takut kolesterol lagi. Ya, ini yang paling penting side dishnya, jengkol. Ada juga kangkung. Dan ini menu utamanya. Yaudah, kita pasang tripod dulu biar kita bisa makannya enak. Ini nih yang siap kita santap siang ini. Nah, ini dia makanan utama kita sudah datang. Jadi, kelebihan dari kepala kakap ini adalah kuahnya. Gue seneng banget kuahnya. Kuahnya itu ringan. Kuahnya itu nggak kental, nggak bersantan. Jadi kalau bisa dikira-kira mirip rasanya itu kayak tengkleng di Solo atau kayak di Sunda itu kuah soto kali ya. Jadi yang kuah soto kuning atau kuah soto Surabaya itu loh. Nah, kakap ini sebenarnya gede, dagingnya tebel, dagingnya banyak banget dan saya rasa cukup worth it ya untuk makan di sini karena kita pasti puas makan ini, dagingnya tebel. Kemudian side dishnya itu yang
berbeda. Jadi selama ini kalau kepala kakap kan kita makannya pakai daun singkong. Nah, ini beda. Daun singkongnya itu digantinya tumis kangkung. Sama yang paling penting itu yang paling unik adalah jengkolnya. Jengkol dan kangkung ini beda karena jengkol dan kangkung ini bukan hanya dimasak biasa, tapi ditumis seperti tumisan rumahan dan menggunakan dominasi tomat, cabai, dan bawang seperti itu. Em, saya pikir juga aneh ya tadinya awal-awalnya kenapa jengkolnya dimasak seperti ini karena saya biasanya kan jengkolnya itu kan di balado, tapi bukan di balado. Jadi seperti kayak dimasak. Nah, sambal goreng. Yang paling mirip itu sambal goreng. Jadi kalau jengkolnya itu dipotongnya juga lebih gede-gede, bukan tipis-tipis, tapi tidak mengurangi rasanya karena rasanya juga meresap. Nah, ini salah satu jengkolnya ini. Potongannya tuh langsung dibagi dua seperti itu. Kangkungnya sih unik menurut saya. Tumis kangkung lebih kerasa ke rumahan kayak masakan masakan orang tua kita atau masakan ibu kita nih. Contoh kangkungnya nih. Nih. Saya makan dulu ya. Oke, kangkungnya ini enak juga. Tadi di video sebelumnya kan sudah kita bisa lihat kalau sudah saya close up tuh di kangkung dan di jengkolnya. Soal harga juga nggak terlalu mahal ya menurut saya. Ini per porsinya 50.000. Sebenarnya bisa untuk 2 orang. Cuman ya karena saya lagi lapar banget ini. Kemudian menu-menunya juga variatif. Nah, menu-menunya itu ada ayam goreng, ada pepes. Nah, yang ini juga sambelnya yang membedakan. Sambelnya itu beda. Jadi dia itu lebih ke sambal tomat, kemudian dioseng kembali. Sambal tomat dioseng kembali tapi ditambahkan bumbu-bumbu lagi. Jadi rasanya lebih enak, mirip-mirip seperti bumbu dasar bumbu oseng ya kalau saya bilang. Terus kemudian untuk harga kangkung dan side dishnya itu juga nggak terlalu mahal. Kangkung hanya 10.000 dan jengkol hanya 15.000. Saya nggak berani makan sambelnya banyak karena memang sekarang saya udah mengurangi sambel karena takut mah saya kambuh. Cuman kalau untuk rasa ini tuh eh, ringan karena biasanya kalau kita makan kepala kakap itu kan berat, selalu bersantan dan lain sebagainya. Cuman ini beda. Ini lebih ringan. Kemudian yang paling penting itu tidak amis karena kalau kepala kakap itu gagal atau dia tidak pintar untuk mengolahnya pasti rasanya akan amis. Cuman ini sama sekali saya tidak merasakan amis. Dagingnya juga empuk karena saya juga pernah makan kepala kakap dan kebetulan yang masak nggak pinter jadinya dagingnya alot, tapi ini beda, ini empuk. Saya nggak tahu ini direbus berapa jam, tapi ini dagingnya lebih empuk. Kemudian kuahnya itu ringan, light, jadi saya tidak terlalu khawatir untuk kolesterol. Kalian mesti coba di sini deh, ini unik dan beda karena jarang juga orang Betawi menyediakan kepala kakap. Saya baru coba ini baru sekali. Ini bukan sekali ya, ini sudah kedua kalinya. Cuman saat pertama saya mencoba di sini ya memang saya ketagihan seperti itu. Oh ya, untuk masalah kuah saya menemukan analogi yang paling tepat. Kuahnya itu mirip seperti kuah makbeng, ikan makbeng yang terkenal di Sanur Bali. Jadi memang favorit saya dan istri saya. Kebetulan saya juga menemukannya di sini. Cuman ini taste-nya agak lebih ringan dan kalau di Bali itu agak lebih lebih ini ya, lebih berempahnya lebih kuat dan agak lebih pedas. Cuman yang di sini lebih light dan lebih soft. Saya suka ini.
Oke teman-teman, makanan kita sudah mau habis. Tapi lihat nih, dagingnya masih banyak. Dan siang ini saya cukup puas, saya kenyang, dan saya merasa worth it atas makanan saya siang ini dan dengan harga yang saya keluarkan. Saya kira cukup. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi di seri hunting makanan yang berikutnya. See you. Bye bye.